Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Untuk hasil kuis ya, baru sebagian saya koreksi, baru sebagian saya lihat. Cuman komentar saya sih kurang lebih sebenarnya rata-rata kurang teliti saja. Cuman ada juga yang tidak melakukan tracing. Nah, nanti kalau silakan diperhatikan nilainya ya. Saya untuk yang melakukan tracing, kalau misalkan kesalahannya tidak parah, maka nilainya pasti di atas 80. Tapi untuk yang tidak melakukan tracing sama sekali, apalagi nilai akhirnya salah, saya mohon maaf, nilainya tidak ada. Begitu. Nanti silakan dicek di e-learning masing-masing karena nilainya langsung saya update di situ. Nah, untuk dari kuis kemarin, kira-kira ada pertanyaan tidak? Halo? Belum ada, Pak, untuk saya, Pak. Belum ada. Nah, dari nilai yang saya berikan di e-learning, ya, kalau misalkan ada kesalahan tulis misalnya, atau misalkan ada yang merasa, oh ini seharusnya punya saya benar, atau ini seharusnya punya saya salah, gitu. Silahkan menghubungi saya, nanti akan saya perbaiki nilainya. Itu ya. Oke. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa itu bahasa pemrograman. Fokusnya adalah tentang sejarah dan fungsi, kemudian klasifikasi bahasa pemrograman, kemudian ada paradigma pemrograman. Nah, di pertemuan yang kemarin kita juga sudah menyinggung sedikit tentang bahasa pemrograman C++ ya, dan dijadikan salah satu contoh di slide. Untuk hari ini kita akan belajar tentang runtutan. Nah, untuk hari ini sebenarnya saya masih ingin ada kuis, maksudnya kuis seperti yang 2 pertemuan pertama yang tidak dinilai. Cuman saya tidak sempat, saya mohon maaf, saya tidak sempat membuat soalnya. Nanti mungkin 2 pekan lagi ya, kita mulai lagi seperti itu, supaya sama-sama belajar. Nah, slide saya udah kelihatan semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, untuk pertemuan hari ini, saya sebenarnya berharap semua peserta kuliah itu hadir, karena pekan depan, maksud saya pertemuan selanjutnya hari Rabu akan ada kuis lagi. Dan materinya sangat berkaitan dengan materi hari ini. Begitu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang runtutan. Kita ada di pertemuan keempat ya, di sini. Kita akan belajar tentang runtutan. Nah, tujuan dari pertemuan hari ini, yang pertama adalah agar kita mengetahui apa itu IDE atau Integrated Development Environment, dan fungsinya dalam pengembangan program. Kemudian kita bisa memahami struktur dari sebuah program dalam bahasa pemrograman tertentu. Dalam hal ini kita akan menggunakan bahasa C++, yang tentunya strukturnya belum tentu sama dengan bahasa pemrograman lainnya, bahkan bahasa pemrograman kakaknya yang disebut yang bernama bahasa pemrograman C. Kemudian nanti juga akan mempelajari
apa saja sih tipe data yang paling dasar digunakan di bahasa pemrograman C++. Tipe data itu disebut dengan tipe data primitif nanti. Kemudian tujuannya juga nanti agar kita sama-sama paham bagaimana cara menggunakan variabel, kemudian tipe data, kemudian konstanta, input, output, prosedur, struktur, sequence atau urutan dengan tepat. Ini yang perlu diperhatikan, yaitu membuat algoritma dengan urutan yang tepat. Nah, dua tujuan terakhir itu lebih ke bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu problem, suatu permasalahan yang diberikan dalam bentuk program. Nah, nanti tujuan akhirnya adalah kita untuk membuat suatu program sederhana dari problem sederhana dengan bahasa pemrograman C++ di sini. Itu. Dan yang pasti programnya harus bisa dieksekusi ya. Untuk overview dari materi hari ini, kita akan belajar pertama nanti tentang apa itu variabel, konstanta, kemudian tipe data. Kemudian nanti kita juga akan belajar tentang apa itu operasi dan apa saja operasi yang dapat dilakukan pada tipe-tipe data tertentu. Kemudian tentang bagaimana treatment input dan output pada bahasa pemrograman C++. Kemudian dalam membuat program apa sih deklarasi, kemudian apa sih assignment atau tugas, kemudian apa sih ekspresi. Nanti di akhir kita akan belajar tentang runtunan, yaitu urut-urutan pembuatan program, urutan algoritma yang tepat. Oke, kita mulai dengan mengapa kita memilih bahasa pemrograman C++. Untuk beberapa program studi menggunakan bahasa pemrograman C++. Mengapa? Karena untuk beberapa yang sudah bertanya pekan lalu setelah pertemuan selesai, saya sudah sedikit menyinggung ya, bahasa C++ itu dia bahasa pemrograman high level, tingkat tinggi. Ketika bahasa pemrograman itu semakin tinggi level dari bahasa pemrograman, maka semakin mudah bahasa pemrograman itu dipahami oleh manusia. Jadi mengapa pertama kita memilih C++? Karena kita sebagai pemula di sini dalam pemrograman akan lebih mudah untuk memahami bagaimana membuat program. Nah, alasan selanjutnya adalah bahasa C++ ini dia dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan, ya, dan bisa menggunakan paradigma yang berbeda-beda. Seperti yang disampaikan pada pertemuan kemarin, paradigma dalam pemrograman itu dibagi menjadi beberapa paradigma, begitu ya. Nah, ada paradigma diantaranya ada procedural dan object oriented. Nah, dalam hal ini bahasa C++ itu bahasa yang bisa mencakup paling tidak dua paradigma ini, yaitu paradigma procedural dan object oriented. Siapa tahu nanti ke depannya kalian juga akan belajar tentang object oriented programming ya. Nah, karena bahasa C++ ini termasuk yang high level dan cukup mudah dipahami oleh manusia, bahasa C++ ini menjadi sangat populer dan cukup banyak digunakan di mana-mana, termasuk untuk misalkan mendesain digital controller pada misalkan robot. Begitu. Algoritmanya juga biasa menggunakan algoritma dari bahasa pemrograman C++. Pada awalnya, jadi bahasa C++ ini sebenarnya berkembang dari yang tadinya ada bahasa pemrograman C. Kelemahan dari bahasa pemrograman C adalah
bahasa pemrograman C hanya bisa digunakan untuk paradigma pemrograman prosedural saja. Tapi seiring berjalannya waktu, paradigma pemrograman itu berkembang menjadi lebih banyak sehingga pada akhirnya dikembangkanlah bahasa pemrograman C++ ini. Cuman yang perlu diingat adalah dalam kuliah ini kita hanya akan menggunakan paradigma prosedural saja. Jadi tidak perlu mengkhawatirkan paradigma yang lain. Nah, Izin bertanya, Pak. iya silakan. Maksud prosedural dan object oriented itu apa ya, Pak? Oke, maksud dari prosedural dan object oriented. Bahasa pemrograman paradigma prosedural sesuai dengan katanya, sesuai dengan terminologinya, paradigma prosedural itu dia algoritmanya, runtunannya, algoritma yang dibuat paradigmanya itu harus runtun. Jadi intinya dia kita membuat program itu sebagai satu kesatuan. Kita punya satu permasalahan, program dibuat sebagai satu kesatuan, dan dia prosedur dalam maksudnya algoritma yang dibuat itu runtutannya harus tepat. Nah, kalau object oriented, dia paradigma pemrogramannya itu berdasarkan konsep dari objek. Saya tidak tahu kalau di teknik elektron nanti akan digunakan atau tidak. Prinsipnya bisa dipelajari sendiri ya. Mungkin sekarang bisa dicari sendiri online seperti apa dari Google. Cuman yang pasti kita di sini hanya akan belajar tentang prosedural saja. Nah, kalau prosedural dia hanya bisa berlaku algoritmanya hanya bisa berlaku seri. Ya. Jadi intinya satu step mempengaruhi satu langkah sangat mempengaruhi langkah-langkah setelahnya. Begitu. Sedangkan object oriented itu bisa jadi dua proses itu berjalan secara bersamaan karena misalkan mereka dua proses yang berbeda, tapi nanti hasilnya digunakan secara bersamaan begitu. Nah, cukup ya. Kembali lagi tentang bahasa pemrograman C++. Bahasa pemrograman C++ ini dia case sensitif. Maka dari itu nanti harus hati-hati ketika membuat program dalam bahasa pemrograman C++. Huruf besar dan huruf kecil itu sangat berpengaruh ya. Jadi misalkan variabel disimpan dalam huruf A besar, itu nanti akan berbeda dengan variabel yang disimpan dalam huruf A kecil. Gitu. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang flowchart dan pseudocode dalam penulisan algoritma. Mulai pertemuan ini dan kedepannya kita akan lebih bermain dengan apa yang disebut source code. Dan source code ini akan kita buat dengan sekali lagi dengan bahasa pemrograman C++. Kalau kita perhatikan, pada flowchart dan pseudocode, juga pada source code, ini mereka bertiga yang ada di slide ini, mereka adalah algoritma yang sama. Tapi cara penulisannya berbeda. Nah, nanti perbedaannya apa saja? Oke, flowchart dan pseudocode mereka cukup mirip karena ada awalan, ada akhiran, kemudian prosesnya juga deklarasi tidak terlalu perlu. Yang penting algoritmanya seperti apa cukup benar. Tapi pada source code kita nanti memerlukan ada deklarasi, kemudian ya nanti akan kita pelajari di slide setelahnya. Nah, intinya source code itu pada suatu bahasa pemrograman itu mempunyai struktur tertentu yang tidak boleh dilanggar, gitu. Nah, dalam bahasa pemrograman ada 4 komponen. Dalam menulis program itu ada 4 komponen yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada
deklarasi dari preprocessor statement. Biasanya ini berisi tentang proses pemanggilan library dari suatu fungsi, library dari fungsi-fungsi yang nantinya akan digunakan selama program dijalankan, juga berisi file header. Apa itu? Nanti akan dilihat. Nah, kemudian ada juga global declaration. Global declaration ini, kalau nanti kita dalam bahasa programan C++, ada proses untuk mendeklarasi misalkan semua nama fungsi dan variabel yang nanti akan dipakai di semua bagian program, yang dikenali oleh semua bagian program. Nah, itu nanti disebut dengan global declaration. Apa isinya? Biasanya berisi paling tidak deklarasi dari variabel, misalkan integer, misalkan variabel A, B, dan C disimpan dalam tipe data integer, dan seterusnya. Kemudian ada komponen main function. Komponen main function ini adalah bagian yang ketika kita menjalankan program tersebut, maka ini bagian yang pertama kali dijalankan oleh program. Jadi, walaupun ada bagian-bagian lain, nanti yang dibaca oleh program pertama kali pasti main function. Nah, selanjutnya nanti ada yang disebut dengan user defined function. User defined function ini adalah fungsi-fungsi yang dibuat sendiri oleh pembuat program, ya. Dan itu nanti kita bahas masih lama ya di pertemuan 11. Untuk saat ini cukup untuk memperhatikan paling tidak 1 dan 3, yaitu declaration of preprocessor statement dan main function. Mungkin sedikit soal global declaration. Nah, contohnya seperti ini. Bagian declaration of preprocessor statement, deklarasi yang awal itu berisi, di situ bisa dilihat ada, kalau di dalam bahasa programan C++ ada tanda pagar, kemudian include IOStream. Apa ini artinya? Yang sudah mempelajari mungkin bisa beritahu saya. Maksudnya data itu diambil dari komputer yang kita pakai. Jadi kayak itu adalah kayak pintu masuk kita buat ngejalanin datanya. Kalau nggak ada itu, mungkin datanya nggak tahu bakalan kemana. Gitu ya, Pak? Oke, sudah hampir mengarah ke jawaban yang tepat. Ada yang lain? Oke, tadi saya sudah sedikit menyinggung tentang library, ya. Nah, di sini include IOStream maksudnya dalam bahasa programan C++ adalah kita nanti akan menggunakan fungsi-fungsi yang dikenali dari library yang disimpan pada library IOStream. Nah, contohnya adalah misalkan ada kalau tidak salah fungsi-fungsi cin, cout untuk membaca dan print itu tersimpan pada library IOStream. Nah, ketika kita tidak memasukkan ini, kita tidak mendeklarasikan include IOStream ini, maka fungsi-fungsi yang ada di situ tidak akan kita bisa jalankan pada program main yang ada cin, cout dan seterusnya itu. Begitu. Nah, kemudian ada di sini ada using namespace std. Mengapa ini? Nah, fungsi-fungsi yang tersimpan, yang terpanggil tadi dari library IOStream itu disimpan dalam misalkan suatu folder yang disebut yang bernama std. Nah, kita memerlukan ini ketika kita ingin menjalankan, menulis fungsi-fungsi dari IOStream itu supaya lebih mudah. Tapi ini tidak terlalu perlu, ya. Bagian using namespace std ini tidak terlalu perlu. Hanya saja ketika kita tidak menggunakan itu, maka misalkan pada cout ini kita harus menuliskan std.2 dua kali, kemudian cout. Bedanya itu. Jadi
pada semua bagian, misalkan std.2 cout, std.2 in, dan seterusnya. Maka ya programnya sama-sama bisa jalan, tapi mungkin dari presentasinya kurang nyaman dilihat karena atau dalam penulisan programnya kurang nyaman karena harus menulis banyak hal di situ ya. Jadi itu. Nah, kemudian ada juga contoh dari global declaration itu ada paling tidak ada deklarasi dari variabel, kemudian deklarasi dari konstanta. Paling tidak itu. Konstanta tergantung ya diperlukan atau tidak, tapi kalau variabel itu hampir dipastikan ada. Nah, coba diperhatikan di sini setelah global declaration kita punya int main kurung buka kurung tutup, kemudian kurung kurawal isi kurung kurawal tutup ya. Di situ di awal di main function kita punya ada deklarasi variabel lagi yang berupa int nilai. Apa bedanya kira-kira dengan int yang ada di apa bedanya dengan deklarasi variabel yang ada di dalam global declaration? Kira-kira apa? Ada yang tahu tidak? Tidak ada yang bisa bantu saya menjawab? In itu tipenya bukan Pak, kayak Yang saya tanyakan adalah apa kira-kira perbedaan dari deklarasi variabel int ubah dan int nilai dalam kode ini? Ya, Egis, silakan. Global declaration. enggak Pak, saya kebencet tadi. Ada yang lain? Variabelnya beda, Pak. Ya, variabelnya beda ya, benar. Oke, jadi perbedaannya begini. Ketika kita deklarasikan itu di luar dari main program, di luar dari main function, atau di luar dari suatu fungsi, maka variabel atau konstanta tersebut akan dapat dibaca oleh semua komponen dari program kita. Jadi di sini dalam main function kita punya ada variabel ubah digunakan ya. Kemudian ada variabel ya. Oh, Ada jadi variabel ya. integer ubah itu fungsi ya, Pak? Integer main itu Oh ya, variabel. mohon maaf, saya salah. Integer ubah ini fungsi. Betul, terima kasih. Integer ubah ini fungsi, tapi misalkan kita buat ini berupa variabel ya, kita tidak ada fungsi yang paling bawah itu. Hanya integer ubah kemudian titik koma. Kita punya integer nilai. Maka di situ nilai yang di atas itu adalah variabel yang dapat dibaca oleh semuanya, semua bagian begitu. Nah, kalau ini terima kasih tadi sudah mengingatkan. Di sini dia berupa fungsi, ya, int ubah dalam kurung ada int angka. Dia berupa fungsi yang nanti akan dituliskan fungsinya di bawah ini. Yang paling bawah ada user defined function. Nah, dalam bahasa programan C++, main function itu pasti berbentuk seperti ini ya, int main, kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal isi, kurung kurawal tutup, return apa begitu ya. Pasti ada nama fungsinya, pasti main. Begitu. Nah, kemudian kita juga punya user defined function. Apa itu user defined function? Itu fungsi yang kita buat sendiri, yang nantinya kita bisa panggil dalam program utama atau dalam fungsi yang lain, dan akan mengeluarkan nilai sesuai dengan perintah pada
fungsi tersebut. Misalkan dalam program ini kita masukkan nilai 500 ya. Maka di sini pada tulisan cout nilai dibagi 1000 adalah ubah dalam kurung nilai, karena nilai tadi sudah diganti dengan 500, maka apa yang dikembalikan oleh fungsi ini, dia mengembalikan return 500 bagi 1000 ya kan, karena angka yang dimasukkan adalah nilai di sini. Begitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum. Mungkin. Kemarin sudah coba install CodeBlocks semuanya? Sudah. Udah, Pak. Sudah, Pak. Ada yang sudah coba-coba bikin program sederhana? Penjumlahan, Pak. Penjumlahan. Sukses tidak? Maksudnya program bisa dijalankan? Iya? Halo, bisa diulangi? Ya, Pak. Apa, Pak? Hasilnya sesuai dengan yang diharapkan tidak? Program bisa dijalankan tidak? Akhirnya bisa, Pak. Cuma itu aja, Pak. Kayak in A, cin A, cin B gitu, Pak. A sama Cuman dengan A belum atau B. familiar saja ya? Belum, Pak. Iya. Masih bingung, Pak. Kadang error gitu, Pak. Iya. Nanti dalam perkuliahan ini kita akan lebih banyak ke latihan ya, terutama di praktikum. Di sini kalau misalkan ada pertanyaan silahkan interupsi saya ya di tengah-tengah. Saya lanjutkan. Nah, ini penjelasannya dari yang tadi ya. Kita sekarang masuk ke apa itu preprocess, kemudian apa itu statement ya. Nah, dalam preprocessing tadi kita punya IOStream. IOStream include IOStream. Nah, IOStream itu dia adalah nama atau header dari file yang ada dalam bahasa pemrograman C++ dan dia disebut dengan library. Ya. Library ini namanya IOStream. Jadi tidak tertukar ya. Library ini namanya IOStream, maka ketika kita memanggil library ini kita menggunakan tanda pagar include IOStream seperti itu. Apakah kita bisa membuat header atau library ini sendiri? Bisa, sangat bisa. Bagaimana caranya? Tidak kita pelajari di PTIA ya. Sejauh yang saya pahami tidak akan dipelajari di PTIA. Tapi nanti silahkan dicoba sendiri. Nah, kemudian tentang using namespace std tadi, dia berupa perintah yang intinya kita memberitahukan pada si compiler kita, si compiler C++ yang sudah kita install, bahwa semua fungsi yang kita jalankan nanti yang terdapat pada folder yang tersimpan pada folder std itu, dalam namespace std itu, kita tidak perlu lagi menuliskan nama foldernya, tidak perlu menuliskan nama std seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau tidak, maka seperti yang saya jelaskan, seperti fungsi cout, cin, kemudian nl itu semuanya harus menggunakan dalam hal ini std.2 cout. Maaf, std.2 dua kali cout, std.2 dua kali cin, std.2 dua kali nline. Begitu. Nah, namespace sendiri itu dia awalan yang digunakan untuk semua kumpulan fungsi tertentu. Nah, nanti pada header-header lain, pada library lain, bisa jadi dia menggunakan namespace yang berbeda. Bukan std, tapi yang lain. Nah, itu nanti berarti memanggilnya bukan lagi using namespace std, tapi using namespace nama awalan yang digunakan di fungsinya.
Main function, bagian kedua yang perlu diperhatikan untuk beberapa pertemuan ke depan adalah main function. Main function ini berupa fungsi utama yang akan dijalankan pertama kali oleh program kita. Dan seperti kita ketahui bersama, kita bisa membuat fungsi sendiri ya, yang dinamakan user defined function. Jadi fungsi dalam bahasa pemrograman C++ itu bisa banyak, tapi yang dibaca pertama kali, sekali lagi adalah fungsi main. Jadi ketika kita ingin mengeksekusi fungsi-fungsi lain selain fungsi main ini, selain fungsi utama ini, maka fungsi-fungsi ini harus dipanggil pada fungsi utama, begitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sekarang kita akan belajar memahami tentang variabel, konstanta, dan tipe data, dan bagaimana penggunaannya dalam suatu program. Ya. Apa itu variabel? Variabel itu dia bisa disebut sebagai suatu wadah dengan nama tertentu yang kita deklarasikan, yang kita tentukan, ya, kita sebagai programmer ketentukan, dan dia nanti akan menyimpan suatu nilai. Nah, kira-kira pada kolom abu-abu, yang mana yang berupa variabel, yang mana yang berupa nilai? Variabelnya C, Pak. Nilainya 3. Nilainya M. Nilainya Contoh variabel yang mana saja? 1 dan 2. Variabel itu C, Pak. Iya, Variabel ada lagi? M. Ya, kemudian ada lagi? 1 Udah, dan Pak, 2, itu. Pak. 4, 5. Pada kolom yang kiri, ya, oke. Pada kolom yang kiri, yang disebut sebagai variabel, dia di sini adalah C dan M. Nah, variabel C dan M, seperti ketika kita melakukan proses tracing ya, kita tahu kan kita punya punya tabel seperti yang di kiri bawah ini ya. C dan M di sini sebagai nama variabel. Kemudian nilai atau value yang disimpan oleh variabel tersebut itu yang mana? Yang ada setelahnya ini. Nah, ketika kita punya seperti ini, seperti kita melakukan tracing kemarin, ketika variabelnya hanya berisi satu nilai, maka nilai pada variabel tersebut adalah nilai yang paling terakhir, nilai yang diperbarui paling terakhir. Ya. Kalau diingat kemarin ketika quiz tracing ya, ada rata-rata yang melakukan kesalahan adalah ketika melakukan update variabel ketika total sama dengan total minus angka dan angka sama dengan angka plus 4 itu. Di sini seharusnya yang sudah benar, tapi yang kebanyakan yang salah adalah nilai angka yang dimasukkan itu tidak berubah. Jadi misalkan angka yang dimasukkan 1, ketika melakukan operasi total sama dengan total minus angka, itu selalu total sama dengan total kurangi 1. Atau ada kesalahan lain, yaitu nilai totalnya tetap. Ketika melakukan total sama dengan total minus angka, proses setelahnya, nilai total minus angkanya itu, nilai total pada sebelum tanda minus itu tetap 10, seperti di awal. Itu juga salah. Ya. Yang perlu dicatat sekali lagi adalah ketika kita melihat nilai pada suatu variabel, maka nilainya selalu nilai yang paling akhir, terbaru. Nah, dalam bahasa pemrograman C++, assignment itu adalah, maka ketika dalam bahasa pemrograman C++, kita juga punya perintah yang disebut dengan assignment. Apa itu assignment? Itu perintah yang digunakan untuk memberikan nilai terhadap suatu variabel. Seperti contoh bagian yang kiri atas. Misalkan kita punya assignment
M sama dengan C plus 3. Ya. Kalau dalam matematika kita punya seperti ini mungkin. Ini diperbolehkan. Tetapi dalam bahasa pemrograman, ini harus dibalik ya. Ketika kita ingin menghitung nilai M, maka M harus berada di sebelah kiri, kemudian sama dengan baru C plus 3. Begitu. Nah, tadi dalam Global Declaration, dalam deklarasi itu kita juga selain variabel, kita juga punya deklarasi yang terkadang kita juga mendeklarasikan suatu konstanta. Apa itu konstanta? Konstanta adalah sekali lagi dia wadah yang disimpan dengan nama tertentu. Jadi dia juga punya nama, tetapi nilainya tidak dapat diubah sepanjang program berjalan. Jadi sekali dibaca, nilainya tidak bisa diubah lagi. Kira-kira contohnya apa? Di sebelah kiri kira-kira yang berupa konstanta apa? Nilai V, Pak. P. Misalkan P, kemudian nilai G. Kalau begitu yang berupa variabel di situ apa saja? X sama Y, Pak. X dan Y. 2, 4, dan 9 konstanta atau bukan? Konstanta. Bukan, Pak. Dia juga berupa konstanta ya. Jadi konstanta itu ketika kita sudah deklarasikan di awal, maka nilainya tidak akan pernah berubah. Nah, bagaimana kita mendeklarasikan konstanta nanti ya, kita lihat lagi. Nah, sekarang kita ingin mempelajari tentang tipe data. Kita ambil contoh di sebelah kiri kita punya name tag dari suatu perusahaan. Di situ ada seseorang yang bernama John Carver dengan posisi Creative Manager. Dia punya nomor ID, kemudian tanggal lahir, email, dan nomor telepon. Ya. Nah, kira-kira variabel pada nomor ID ini, kira-kira nomor ID ini tipe datanya dia apa? Angka Variabel. atau Variabel, Pak. Variabel. String. Pertanyaan saya, nomor ID ini dia angka atau huruf? Angka. Angka, Pak. Kemudian tanggal lahir, dia angka atau huruf? Angka, Pak. Oke, kemudian email, dia angka atau huruf? Huruf, Pak. Ada angka, Pak. Iya. Email bisa kombinasi ya. Nah, sekarang kita ambil contoh dari misalkan tanggal lahir ya. Ketika kita punya tanggal lahir, kira-kira kita bisa tahu umur seseorang tidak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bagaimana caranya? Dari tahun lahirnya. Dari Selisih, tahun Pak. lahir. Oke, misalkan umur dia sekarang. Pertanyaannya misalkan saya tanya umur dia sekarang berapa tahun, berapa bulan, berapa hari. Bagaimana cara menghitungnya? Selisih, Pak. Selisih dari Tahun sekarang sama yang dikurang sekarang, selisih dari tanggal sekarang dikurangi tanggal lahir. Ya tidak. Atau sebaliknya, tanggal lahir dikurangi tanggal sekarang. Sekarang dikurangi lahir. Ya, betul. Jadi contohnya untuk ini kita misalkan dari tanggal lahir kita ingin tahu umur, maka cukup mengurangkan tanggal sekarang dikurangi dengan tanggal lahir, begitu ya. Nah, pada kasus ini tanggal lahir, maka pada tipe data tanggal kita bisa melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan, begitu kan? Tapi misalkan pada nomor telepon, apakah kita bisa melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan? Padahal nomor telepon ini sama-sama angka. Ya, Pak. Tidak ya, karena ketika misalkan ubah nomor teleponnya, maka bisa jadi salah sambung.
Begitu. Maka dari itu kita perlu belajar yang namanya tipe data. Nah, tipe data ini panjangnya bisa beda-beda. Ya. Panjangnya bisa beda-beda, misalkan tipe untuk nomor ID itu panjangnya 8, tapi sedangkan pada nomor telepon itu bisa 10 begitu. Itu yang perlu diingat. Nah, untuk tipe data apa saja yang perlu kita benar-benar pahami dalam bahasa pemrograman C++ ini, yaitu tipe-tipe data tersebut disebut dengan tipe data primitif yang benar-benar kita perlu pahami. Dari tipe data primitif itu ada 5 jenis. Ya. Ada boolean, integer, real, karakter, dan string. Nah, pada kenyataannya, tipe data yang bisa digunakan dalam bahasa pemrograman C++ itu lebih banyak dari ini. Tapi tipe-tipe data primitif atau tipe-tipe data dasar yang perlu dikenali adalah 5 ini. Ya. Boolean. Apa itu tipe data boolean? Benar atau salah, Pak? Ya. Ada lagi? True. Pilihan, Pak. Boolean, oke. Jawaban yang pertama tadi sudah benar ya. Boolean itu hanya menunjukkan benar atau salah. Yang di sini direpresentasikan dengan angka 1 atau 0. 1 ketika benar, 0 ketika salah. Kemudian tipe data selanjutnya adalah integer. Tipe data integer ini dia adalah bilangan bulat. Yang perlu diperhatikan adalah dia bilangan bulat. Dia bisa positif, bisa negatif. Kalau dalam bahasa pemrograman C++, deklarasi untuk integer itu adalah int, sedangkan boolean tadi dengan bool atau bol. Kemudian kita punya tipe data real. Apa itu tipe data real? Tipe data yang di sini memuat desimal. Kalau dalam bahasa pemrograman C++, dia disebut floating number. Nah, dalam tipe data real, dia pasti ada desimalnya, walaupun misalkan kita hanya menuliskan 1, tapi dia pasti program pasti akan menyimpannya dengan 1,000 dan seterusnya sampai berapa panjang desimal yang diterima oleh tipe data dalam bahasa pemrograman tersebut. Kemudian ada karakter dan string. Nah, karakter dan string ini perbedaannya adalah karakter ini hanya terdiri dari 1 huruf. Sedangkan string itu berupa dia kumpulan dari huruf-huruf tersebut membentuk suatu kata atau kalimat. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika kita punya tipe data integer, kita ingin membagi angka 5 dengan angka 2, bisa atau tidak? Tidak bisa. Tidak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Mengapa? Karena hasilnya desimal. Karena Hasilnya desimal, Pak. Masuk ke real. Menggunakan tipe data real. Iya. Jika luaran yang diharapkan, jika pembagian tersebut disimpan dalam variabel dengan tipe data float, maka operasinya bisa dilakukan, walaupun inputnya integer. Tapi ketika output yang diharapkan adalah integer, nanti hasilnya akan berbeda. Untuk dalam bahasa pemrograman C++, dia masih bisa dilakukan, tapi hasilnya nanti berbeda. Nah, contoh operasi-operasi yang bisa dijalankan adalah seperti ini. Yang di atas kita punya integer ditambah dengan integer, nilainya adalah suatu integer. Betul tidak di situ? Betul, Pak. Betul, Pak. Tapi yang kedua kira-kira betul atau tidak? Tidak, Pak. Mengapa tidak? kalau di bawah string, Pak. Ya, Tipe oke. Jadi untuk tipe data string, operasi yang sama, sama-sama operasi penjumlahan, tapi karena dia yang di bawah adalah string ditambah string,
maka hasilnya akan seperti ini. Ini sudah benar. Begitu ya. Jadi kalau tidak salah di kuisis yang pertama, pada pertemuan pertama, saya sempat memunculkan pertanyaan seperti ini, yang tentang algoritma kalau ada nama, kalau tidak salah. Apa yang dicetak. Kemudian dia di situ ada operasi penjumlahan, kemudian bagaimana mencetaknya. Itu seperti ini ya. Di sini karena angka satunya berupa string dan bukan integer, dan yang kedua juga string bukan integer, maka hasilnya adalah seperti ini, seperti yang di sebelah kanannya tanda sama dengan. Boleh tidak angka 1 yang string ini ditambahkan dengan angka 1 yang integer? Tidak, Pak. Tidak, mengapa? Karena berbeda jenisnya, Pak. Ya, karena dia di sini jenisnya sangat berbeda. Tapi kalau misalkan angka 1 yang berupa integer, saya tambahkan dengan angka 1 yang berupa float atau real, boleh tidak? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Ada bilangan. Tapi nggak bakal Boleh, tambah. asalkan variabel penyimpanannya bertipe data float, ya. Nah, yang di bawah, 2 yang terbawah, kita punya ada operasi karakter ditambah karakter. Karena karakter itu hanya boleh memuat 1 huruf atau 1 angka, 1 karakter, maka meskipun kita melakukan operasi penjumlahan, hasilnya hanya tetap 1 saja, 1 angka atau 1 huruf yang dalam bentuk karakter. Yang paling bawah ini dia kira-kira benar atau tidak? Benar, Pak. Benar. Salah, Pak. Salah, Pak. Salah. Nah, yang paling bawah ini bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ya, tergantung apa yang tersimpan dalam prosesor. Gitu. Memang penggunaan tipe data float ini harus hati-hati, ya. Karena salah 1 saja, maka hasil luarannya bisa salah. Maksudnya salah urutan saja hasil luarannya bisa salah. Gitu. Karena dia presisi di belakang komanya itu harus benar-benar tepat, karena dia pasti melakukan pembulatan. Nah, maka pembulatan ini bisa menimbulkan kesalahan dalam luarannya. Gitu. Nah, tadi saya sedikit menyinggung tentang operasi-operasi apa saja yang bisa dijalankan. Nah, operasi yang bisa dijalankan itu sekali lagi sangat tergantung terhadap tipe data yang dideklarasikan, ya. Seperti contoh, operasi perkalian dan pembagian itu tidak mungkin bisa dilakukan pada tipe data string dan tipe data karakter. Nah, sedangkan tipe data penjumlahan sendiri, tanda tambah, itu bisa punya arti yang berbeda antara tipe data numerik dengan tipe data string, ya. Kalau tipe data numerik 1 tambah 1 ini hasilnya berapa? 2. Ya, kalau yang di bawahnya hasilnya apa? Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Dengan spasi atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Enggak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, ya. Iya, Pak. Gitu ya. Nah, sampai sini dipahami? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, apa saja sih operasi yang diperkenankan? Operasi-operasi yang diperkenankan pada tipe-tipe data yang sudah kita pelajari tadi. Maka operasi-operasi yang diperkenankan ada di situ, ya. Untuk integer, kita punya operasi aritmatika yang berupa pembagian, penjumlahan, pengurangan, dan modulo. Tanda persen ini maksudnya modulo. Apa itu modulo? Sisa pembagian, Pak. Ya, sisa pembagian. Nah, tadi saya menyinggung kira-kira
dalam integer itu bisa tidak ada pembagian kalau misalkan luaran yang diharapkan integer? Ternyata dalam bahasa pemrograman C++ dia mengenali pembagian untuk integer. Tapi kira-kira apa sih makna dari pembagian di sini? Kira-kira apa sih makna dari pembagian atau division di sini? Misalkan kita punya 5 dibagi 2. Hasil dari pembagiannya ini ketika disimpan dalam tipe data integer, apa? 1. Float. 1. Div Ya, ini div ya. Ketika 5 dibagi 2, maka hasilnya kalau disimpan dalam integer 2 ya. 2. Tapi kalau modulus hasilnya berapa? 5 modulus 2. 1. 1 ya. Jadi kalau kita misalkan punya, ini saya tidak pakai pen karena di laptop. Kita punya 5 dibagi 2. Maka kita akan punya hasilnya adalah 2, ya kan? 5 dibagi 2, 2. Kemudian 2 dikali 2 kita punya 4. Dan sisa pembagiannya adalah 1. Maka bagian ini adalah hasil dari operasi division, operasi pembagian ini disimpan dalam variabel integer. Ya, kalau dia disimpan dalam float, maka nilainya pasti 2,5 kan? Nah, intinya ketika disimpan dalam integer, maka proses ini kita punya angka, hasilnya adalah angka di depan koma, jadi sebelum koma. Pada proses modulo, yang kita lihat adalah hasil, sisa pembagian. Maka proses modulus ini menghasilkan 1, begitu. Pak itu kali nggak dibuat ya, Pak? Iya, harusnya ada perkalian juga. Maaf, ini terlupa ya. Harusnya ada perkalian. Cuman untuk perkalian, tanda yang digunakan adalah tanda asterisk. Bintang ya, Pak? Bintang, iya. Nah, kemudian pada integer kita juga bisa menggunakan operasi relasional, yaitu tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, kemudian sama dengan, kemudian ini tanda seru sama dengan ini maknanya adalah tidak sama dengan, ya. Jadi kalau dalam matematika tanda yang ada tanda serunya ini maksudnya adalah kalau dalam matematika itu dia tidak sama dengan begini. Ya, kalau masih ingat ya. Gitu. Nah, pada float ini seharusnya ada perkalian juga. Cuman kira-kira apa bedanya dari operasi yang diperbolehkan dari integer sama float? Apa yang berbeda di situ? Pada float kita tidak ada operasi modulus. Mengapa tidak ada? Karena ada desimalnya kan, Pak? Betul sekali, karena memang sudah ada desimalnya. Terima kasih. Untuk operasi relasinya sama ya seperti pada integer. Nah, untuk string dan karakter kita hanya bisa melakukan operasi relasi saja, dan itu pun hanya sama dengan atau tidak sama dengan.
mengapa tidak bisa operasi relasi yang lain? Karena huruf ya, Pak. Ya, karena kita tidak mungkin membandingkan antara misalkan satu huruf dengan huruf lain dia lebih besar atau lebih kecil. Antara satu kalimat dengan kalimat lain dia lebih besar atau lebih kecil, begitu. Nah, kemudian tipe data terakhir kita ada boolean. Nah, dalam boolean ini agak spesial karena dia bisa memahami bentuk operasi dan atau kemudian ada tanda seru ini ya. Dan itu dilambangkan dengan ya kalau misalkan di sini kalian sudah mempelajari tentang himpunan dan logika tidak? Belum ada Pak kalau untuk di kuliahan Pak. Di SMA kalau tidak salah ada yang jika, maka itu hubungannya implikasi, kemudian ada dan, ada atau gitu ya? Iya Pak. Ya. Nah, logika ini fungsinya sama seperti di situ ya. Kita punya ada dan, ada atau. Kemudian tanda seru ini saya agak lupa, nanti saya akan cari tahu lagi karena saya jarang memakai sih. Nanti Not ya, akan Pak? saya apa? Tanda Mungkin ada seru yang tahu? Tanda seru itu not ya? Not, mungkin ya, mungkin. Seharusnya kan juga ada tanda seru sama dengan, Pak, tidak sama dengan di. Oh iya. Iya, sepertinya ya. Sepertinya tanda seru ini berarti tidak atau kalau dalam himpunan logika itu negasi ya. Nanti akan saya cek lagi, tolong dibenarkan. Kemudian ada operasi relasi juga, dan operasi relasi yang boleh dilakukan dalam tipe data boolean itu seperti string dan karakter, hanya ada sama dengan dan tidak sama dengan begitu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, sekarang kita belajar tentang deklarasi, assignment, dan ekspresi, terutama dalam bahasa pemrograman C++. Nah, dalam bahasa pemrograman C++, yang pasti harus diperhatikan adalah kita kalau ingin melakukan suatu perhitungan, suatu operasi perhitungan dari dua atau lebih variabel, atau mungkin hanya dari satu atau lebih variabel, maka variabelnya itu harus dideklarasikan terlebih dahulu. Seperti pada program di sebelah kiri ya. Kita ingin melakukan operasi A sama dengan A tambah B, kemudian B sama dengan B kali 1000, B sama dengan B minus A. Nah, nilai A dan B dan 1000 ini harus dideklarasikan terlebih dahulu. Karena A dan B di sini berupa nilai integer, maka kita deklarasinya seperti ini, integer, kemudian A, B. Kalau misalkan Pak, kalau misalkan kita ingin menulisnya integer A titik koma, kemudian bawahnya integer B titik koma, boleh tidak? Boleh, itu sama. Ya. Jadi intinya, ketika kita ingin mendeklarasikan variabel dengan jenis yang sama, kita bisa melakukan seperti ini, atau mendeklarasikannya satu persatu. Nah, khusus untuk konstanta, pada bahasa pemrograman C++ itu akan selalu dimulai dengan const, const ini. Ini menandakan bahwa apa yang akan kita deklarasikan setelahnya adalah konstanta. Nah, jadi untuk konstanta, bagaimana mendeklarasikannya? Kita pasti dimulai dengan const, kemudian tipe datanya, kemudian nama konstantanya, baru nilainya. Dan ini harus ada nilainya berapa ya untuk konstanta. Harus ada nilainya berapa. Nah, yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah setelah kita menginisiasi nilai variabelnya, setelah kita mendeklarasikan jenis atau tipe data variabelnya, maka kita harus menginisiasi nilai dari variabel tersebut. Mengapa? Karena kalau tidak diinisiasi,
maka komputer akan memberikan nilai secara acak dari nilai A. Jadi bisa jadi luaran yang diharapkan itu tidak akan sama dengan yang kita harapkan. Contoh seperti ini, ketika kita tidak menuliskan A sama dengan 0 dan B sama dengan 5, bisa saja nilai A dikasih minus 1000 sekian, kemudian nilai B-nya 5 atau nilai B-nya 100 begitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tadi kenapa Pak kalau program memberi nilai random tadi kenapa Pak? Ya, kalau di sini coba diperhatikan. Di program ini ada kita menginisiasi nilai A adalah 10, nilai B adalah 5. Maka pada proses setelahnya kita mengikuti di baris pertama nilai A-nya 10, B-nya 5, dijumlahkan maka nilai A yang baru 15. Kemudian nilai B karena belum diupdate ya masih 5 kali 1000 ya kan. Kita punya nilai B yang baru 5000. Kemudian kita punya proses lagi B sama dengan B minus A. Berarti tadi 5000 kurangi 15 berupa menjadi nilai B yang baru 4985. Tetapi kalau kita tidak menginisiasi nilai A dan B, jadi baris ini misalkan dicoret ya. Misalkan tidak ada ini. Misalkan tidak ada ini, maka komputer akan assign nilai secara acak di situ. Jadi bisa jadi di sini nilai A-nya minus atau plus berapa, misalkan B-nya juga angka yang lain. Kemudian nanti hasil akhirnya tidak sama dengan kalau misalkan A-nya 10, A-nya diinisiasi 10 dan B-nya diinisiasi 5 begitu. Dipahami ya? Iya Pak, paham Pak. Nah, yang perlu dicatat lagi, mengapa harus dideklarasikan? Karena dalam struktur pemrograman bahasa pemrograman C++, untuk suatu variabel, pada saat program dijalankan, maka kita menyimpan variabel itu dalam wadah tertentu, supaya ketika proses-proses setelahnya kita menggunakan variabel itu, program sudah tahu, oh ini kita tinggal membaca ini nilai ini dari variabel yang sudah kita simpan sebelumnya, begitu. Jadi seperti kita sudah menyediakan slot nilai A, slot nilai B. Kalau ketika kita tracing tadi, contoh ketika kita tracing itu, kita sudah nulis dulu ini variabelnya apa. Tapi kalau kita tidak ada nama variabel itu, maka proses yang di bawah ini, A sama dengan 10, B sama dengan 5, dan seterusnya, sampai terutama penjumlahan, perkalian, dan pengurangan ini, itu tidak bisa dijalankan, programnya error karena variabelnya tidak dikenali, begitu. Kecuali tambahin C-in, C-out coba. Kalaupun kita mau, misalkan kita mau C-in, kemudian menyimpan suatu nilai kan, user menyimpan suatu nilai, maka nilai itu kalau misalkan kita tidak mendeklarasikan nama variabelnya, si program tidak akan mengenali nilai ini harus disimpan dalam variabel yang mana, begitu. Jadi tetap harus ada deklarasi variabel. Untuk bahasa pemrograman lain mungkin tidak perlu ya. Misalkan nanti kalian lebih suka menggunakan MATLAB, walaupun MATLAB tidak bisa benar-benar dikategorikan sebagai bahasa pemrograman, tapi di situ juga kalian juga bisa programming. Di situ tidak perlu mendeklarasikan variabel, itu contohnya. Tapi untuk C++ ini harus dideklarasikan. Ya. Ini bagian deklarasi variabel integer A dan B integer, kemudian kita deklarasi konstanta. Untuk deklarasi konstanta harus seperti ini ya. Yang perlu diingat harus dimulai dengan const, kemudian tipe datanya, kemudian nama konstantanya. Dan di situ nanti harus ada inisiasi nilai juga, nilai konstantanya berapa. Nanti sepanjang program dijalankan nilai konstanta ini tidak boleh berubah. Jadi tidak boleh ada operasi, misalkan di sini ada 1000 sama dengan 1000 kali 1000 gitu, atau 1000 sama dengan 1000 plus A, atau 1000 sama dengan 1000 plus 1000.
Itu tidak boleh. Ini inisiasi, ini tadi kita sebut sebagai inisiasi nilai dari suatu variabel. Kemudian kita melakukan manipulasi datanya, melakukan proses komputasi. Ya. Pak, mohon maaf, yang 1000 nggak boleh diapain tadi, Pak? Maksudnya apa? Iya. Jadi Yang 1000 di sini dalam program ini 1000 adalah konstanta atau bukan? konstanta, Pak. 1000 adalah konstanta ya. Nah, karena 1000 adalah konstanta, kira-kira konstanta itu boleh berubah atau tidak? Tidak, Pak. Tidak boleh. Tidak. Maka karena dia tidak boleh berubah, maka tidak boleh ada operasi di bawah ini yang maksudnya nilai 1000 itu tidak boleh diubah lagi. Misalkan di bawah ini kita mau nambahkan 1000 sama dengan 1000 minus B kali A gitu. Itu tidak boleh. Karena dengan seperti itu nilainya bisa berubah. Berarti dia bukan konstanta kan. Sedangkan di awal kita deklarasikan bahwa dia adalah konstanta. Jadi ketika kita menambahkan yang seperti itu, kalau tidak salah program C++ itu akan menunjukkan error. Ya, sudah dipahami? Nah, di sini perbedaannya yang mana deklarasi, yang mana assignment, yang mana ekspresi. Deklarasi itu seperti yang ini, yang di dalam kotak orange. Ya, itu deklarasi. Di situ kita mendeklarasikan variabel dan konstanta. Yang mana assignment? Assignment adalah ini proses, contohnya proses yang ada misalkan 1000 sama dengan angka 1000. Kemudian ketika kita menginisiasi nilai A dan B, kemudian proses yang di bawahnya lagi. Bagian mana yang berupa ekspresi? Nah, yang ekspresi itu adalah bagian yang hanya melibatkan operasi saja. Misalkan A plus B, B kali 1000, B minus A, kemudian A modulo B, dan seterusnya. Itu bagian ekspresi. Ketika kita sambungkan misalkan A sama dengan A plus B, maka itu jadi satu kesatuan yang disebut dengan assignment atau perintah. Jadi strukturnya, kira-kira struktur untuk deklarasi seperti ini. Deklarasi itu pasti tipe data, kemudian nama variabel, kemudian tipe data, kemudian nama variabel. Contohnya misalkan tipe data string, nama variabelnya nomor telepon gitu. Untuk assignment itu ada tanda sama dengan, ya paling tidak ciri-cirinya itu ada tanda sama dengan, itu assignment. Untuk ekspresi itu kita punya variabel atau nilai, kemudian operasi, kemudian variabel atau nilai. Contohnya seperti yang 3 di bawah ini. Nanti bisa dibaca sendiri ya, kurang lebih karena dari tadi sudah diulang-ulang ya. Nah, selanjutnya kita perlu mempelajari tentang apa itu input dan output dalam bahasa pemrograman C++. Ya, apa itu input? Seperti yang sudah disinggung dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Input itu adalah bagaimana si algoritma kita membaca data dari masukan dari pengguna. Ya. Misalkan dalam komputer gitu kita memasukkan melalui keyboard. Contohnya, bagaimana sintaksnya dalam bahasa pemrograman C++ itu menggunakan cin. Cin, ya, cin itu yang artinya console in ya. Ketika kita menjalankan di konsol menggunakan cin, maka kita bagaimana prosesnya nanti akan ada contohnya ya. Nah, begitu juga dengan output. Output itu luaran. Ketika kita kemarin di flowchart dan pseudocode, maka kita menggunakan print. Ketika kita menggunakan bahasa pemrograman C++, maka untuk menampilkan output menggunakan cout. Nah, apa bedanya cin dengan cout, Pak? Yang perlu dikenalkan, yang perlu diperhatikan adalah cin menggunakan tanda lebih besar 2 kali, sedangkan cout menggunakan tanda lebih kecil 2 kali. Itu yang perlu diperhatikan nantinya. Contohnya dari kode ini misalkan ya. Kira-kira kode ini luaran ketika kita jalankan pertama kali, luarannya seperti apa? Seperti ini.
ketika kita jalankan si program ini, maka yang dijalankan adalah langsung bagian dari int main yang berupa main function kan. Kemudian pertama kali dia melakukan membaca deklarasi variabel, kemudian mencetak hello world. Apa artinya ENDL ini kira-kira? Enter, Pak. Ya, ENDL ini artinya end line ya. Jadi dia baris ini selesai, maka ketika kita jalankan dia di konsol, kursornya akan langsung pindah ke bawah. Nah, Enter ya Pak. iya, betul. Nah, kemudian ada di situ cin, cin tanggal. Maka kita masukkan di situ tanggal ya di situ ya. Gini ya cara cin untuk tanggal. Maka ketika kita masukkan 01, maka dia disimpan dalam variabel tanggal di situ. Karena untuk yang kita masukkan pertama kali adalah tanggal. Kemudian kita pencet enter di keyboard. Kemudian ada cin lagi, kursornya kan tadi di bawah. Kursornya masih kelap-kelip nih. Yang perlu diperhatikan adalah ketika kursornya kelap-kelip itu berarti biasanya si program meminta input dari keyboard. Baik itu hanya enter saja atau input angka atau huruf atau yang lain. Kemudian di sini kita masukkan tanggal, bulan, tahun ya, 01/01/2020. Setelah itu kita melakukan cetak dari perintah cout. Kira-kira hasil cetakannya seperti apa? Dari perintah cout yang ada di layar. Hari ini 01 strip 01 hari ini 01 strip 1 strip 2000. Nah, di sini kurang tepat. Hasilnya adalah seperti ini. Mengapa yang paling belakang munculnya tahun, bukan angka tahunnya? karena ada petik 2-nya itu, Pak. Iya, karena ada petik 2. Ya, yang perlu dicatat dalam bahasa programan C++ ketika kita ada quotation mark, tanda petik 2, buka dan tutup, maka semua yang ada dalam quotation mark itu dianggap sebagai string. Begitu ya? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, nah kita memasuki bagian yang akan lebih banyak berhubungan dengan bahasa bagaimana membuat program itu, yaitu runtunan. Apa itu runtunan? Runtunan itu control flow, yang kalau diingat-ingat pada pertemuan kedua kalau tidak salah, itu urutan alur program, ya. Dan dia struktur yang paling sederhana karena strukturnya hanya berupa pernyataan, kemudian pernyataan lagi, kemudian pernyataan lagi, dan seterusnya. Nah, dalam runtunan ini, perintahnya harus dilakukan satu persatu. Jadi, misalkan pada langkah pertama, kita melakukan operasi tertentu. Nah, hasil dari operasi itu akan digunakan pada operasi selanjutnya, pada langkah selanjutnya, begitu. Nah, yang ini saya ingin mengingatkan sekali lagi di pertemuan-pertemuan kemarin, ketika kita urutannya kita balik, bisa jadi hasilnya akan berbeda jauh. Ya, itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi dalam suatu runtunan itu urutannya harus tepat, dan itu harus benar-benar tepat mulai dari awal sampai akhir. Kata kuncinya adalah ketika program dijalankan, maka dia akan membaca satu persatu. Proses akan dilakukan sesuai dengan baris yang didulukan. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan kita ingin menukar angka 15 dan 5, kita punya dua variabel, kapital A 15, kapital B 5.
bagaimana caranya kita menukar angka tersebut sehingga luarannya adalah A sama dengan 5 dan B sama dengan 15. Proses A sama dengan B. Iya, terus? Sama dengan Oke, tadi A sama dengan B. Kemudian berarti kan C. ya, ada yang gimana? Satu-satu? Coba Muhammad Jundilah Kuratayun. Kira-kira bagaimana cara menukarnya? Ini prosesnya masih berkaitan dengan tracing kemarin. Muhammad Jundilah. Hadir tidak? Tambah variabel bisa kan, Mbak? Ya, misalkan bagaimana? Misalkan kayak A sama dengan C. Kemudian C Maksudnya bentar, C sama dengan A begitu ya? enggak, kayak dipindah gitu. mungkin maksudnya gini Pak. A sama dengan C. Lalu Sebentar, kalau A sama dengan C, nilai C-nya berapa? C sama dengan A. Iya, terus? Lalu bentar Pak. Pak, misalnya nanti kalau C sama dengan A, lalu A sama dengan B dan B sama dengan C, nanti C-nya itu ikut A yang baru atau A yang lama, Pak? Ya, ikut yang lama lah. Kan proses yang didahulukan yang mana? Kan ini sebenarnya sama dengan tracing ya. Jadi idenya sudah tepat, yaitu menggunakan variabel tambahan. Ya. Seperti kita bagaimana ngeceknya? Ya kita lakukan tracing seperti pada kuis yang kemarin. Ya. Mengapa saya bilang prosesnya sudah cukup tepat? Karena hasil luarannya akan seperti yang kita harapkan. Tapi kira-kira algoritmanya bisa ada algoritma yang lain tidak? Kira-kira bisa ada algoritma lain tidak? Kalau tadi kan yang diusulkan adalah menyimpan dalam variabel C, tapi yang disimpan dulu adalah nilai A yang lama ya. Nilai A disimpan, kemudian nilai A-nya diupdate dengan nilai B, kemudian nilai B-nya diupdate dengan nilai C. Ya, yang mana nilai C menyimpan nilai A yang lama. Kira-kira algoritmanya ada yang lain tidak? Kalau misalnya nggak ditambah apa sih itu yang C itu, tapi misal jadi A sama dengan B, lalu yang B, lalu di bawahnya B sama dengan A tambah 10. Gitu. Bisa? Kalau seperti itu, maka ketika nilai A dan B-nya saya ganti, A-nya 2 dan B-nya 3, hasil penukarannya akan berbeda. Dia malah bukan jadi hasil penukaran kan? Maksud saya adalah ketika kita ganti algoritmanya, misalkan yang kita simpan duluan bukan A tapi B gitu. Jadi nilai C itu C sama dengan B. Kemudian nilai B-nya sama dengan A. Nilai A-nya baru sama dengan C. Itu boleh tidak? Boleh, Pak. Boleh. Hasilnya sama tidak? Hasilnya akan sama.
Ya, jadi itu yang saya maksud ketika pertemuan paling awal, pertemuan pertama, saya menyebutkan bahwa algoritma itu bisa berbeda-beda, tapi hasilnya sama. Yang penting algoritmanya masuk akal. Gitu. Ya. Ini bisa diibaratkan misalkan kita ingin menukar cangkir yang awalnya berisi teh dan cangkir yang awalnya berisi kopi. Kita ingin tukar, kopinya ditaruh di cangkir teh dan tehnya kita taruh di cangkir kopi. Bagaimana caranya? Kalau misalkan kita langsung tuang, ya seperti tadi misalkan kalau misalkan langsung A sama dengan B tanpa disimpan di variabel tambahan terlebih dahulu, maka mereka bercampur. Ya. Maka nilai kalau misalkan ini cangkir tehnya kita isi yang kiri, cangkir tehnya langsung kita isi kopi, maka nilainya dia langsung berisi kopi di cangkir itu, sedangkan tehnya ya tumpah. Begitu juga dengan yang satunya. Maka dari itu kita perlu yang namanya buffer atau variabel tambahan ini. Ya. Contohnya seperti ini. Ya. Seperti ini contohnya. Pertama kita tambahin satu wadah baru. Ya. Atau tadi variabel baru yang namanya variabel C itu ya. Kalau di sini satu wadah baru berupa mangkok. Kemudian kopinya dipindah dulu ke mangkok. Ya kan? Dipindah dulu ke mangkok. Maka kita punya baris yang kedua. Kemudian apa yang kita lakukan? Kalau misalkan tehnya dituang ke mangkok, maka tidak akan berbeda dengan yang sebelumnya. Hasilnya adalah seperti yang di bawah ini kan. Tehnya bercampur dengan kopi. Atau mungkin unsur kopinya akan hilang atau unsur tehnya mungkin tidak akan kuat. Tetapi beda halnya dengan seperti ini. Kita pindah dulu teh, ya. Tehnya sekarang sudah pindah di mangkok. Kemudian karena cangkirnya sudah kosong, kita isi dengan kopi. Ya, kita isi dengan kopi. Kemudian karena kopi sudah dipindah, maka kontainer dari si kopi ini, gelas kopinya sudah kosong, maka kita bisa isi dengan teh. Gitu. Ya. Kira-kira sampai sini dipahami tidak? Paham, Pak. Bisa, Pak. Paham, Pak. Apakah ada proses lain seperti yang saya tanyakan tadi? Ada. Ya. Kalau ini kita pindah teh dulu ke mangkok, kita juga bisa pindah dulu kopi ke mangkok. Kemudian teh pindah ke gelas kopi pindah ke cangkir teh dari mangkok. Kemudian selesai. Hasilnya sama? Sama. Ya. Nah, contoh lagi urut-urutan ini ya. Oh, maksudnya ini contoh urut-urutan untuk menukar si nilai ini tadi ya dalam bentuk flowchart dan source code bahasa pemrograman C++ ya. Kira-kira prosesnya sama ya. Kita punya variabel temp atau temporary ya. Kemudian nilai A dipindah ke temporary dulu. Nilai A-nya diubah menjadi nilai B. Ini maaf, ini seharusnya A15, B5, bukan A sama A ya. Seperti itu. Dalam bentuk source code seperti apa? Seperti ini, seperti yang di tengah. Nah, untuk dalam flowchart coba diperhatikan yang kiri dan kanan berbeda ya. Yang kiri kita simpan yang A dulu dalam wadah yang lain, yang kanan kita simpan yang B dulu dalam wadah yang lain, tapi hasilnya sama. Gitu. Nah, di pertemuan kemarin sempat saya singgung sedikit di akhir, ketika kita ingin menulis suatu program, maka penggunaan nama variabel itu sebaiknya nama-nama yang mudah dikenali ya. Kalau di sini kalau kita perhatikan, kita menggunakan menggunakan nama temp
atau temporary. Dan ini mengapa ini mudah dikenali? Karena nilai karena temporary itu berarti dia adalah wadah sementara. Ya. Kalau kita gunakan namanya bukan temp tapi fix, orang lain belum tentu paham maksudnya apa, begitu. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Itu tadi terakhir. Setelah ini kita ada latihan, masih ada waktu 10 menit. Sebelum latihan ada yang ditanyakan tidak? Pak, Iya. bisa lihat ke slide sebelumnya Pak yang tentang referensi Pak. Iya. Mau di screenshot. Oh, nanti ini kok, nanti slide-nya akan saya bagi. Jadi seperti biasanya. Kemarin mohon maaf saya agak telat saja. Saya akan upload slide-nya hari ini. Oke Pak, baik. Ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Iya, silahkan. Yang untuk kuis kemarin itu ada yang belum ternilai ya, Pak? Iya, memang belum semuanya saya nilai. Baru sebagian. Baik, Pak. Makasih, Pak. Nah, ini kita masih punya waktu sekitar 8 menit. Kita akan latihan soal, dan seperti yang saya katakan tadi, hari Rabu kita akan ada kuis. Ya. Dan kuis ini kuisnya hanya membuat program sederhana, dan nantinya kalian cukup mengumpulkan mengumpulkan file kodenya dalam format .cpp ya, nim.cpp yang isinya source code kalian dari soal yang saya tanyakan nanti hari Rabu. Nah, latihan soal ini akan sangat membantu untuk kuis hari Rabu ya. Latihan pertama, kita ingin membuat program untuk mengkonversi detik menjadi jam, menit, dan detik. Maksudnya adalah ketika kita diberikan 3.661 detik, maka dalam bentuk jam, menit, dan detik, hasilnya berapa jam, berapa menit, berapa detik. Maksudnya seperti apa Pak? Di sini dalam latihan ini kita ingin mengkonversi detik menjadi jam, menit, dan detik. Ya. Misalkan dikasih 61 detik, maka hasil konversinya adalah 0 jam, 1 menit, 1 detik. Begitu bukan? Iya Pak. Iya, Pak. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan saya beri 3.661 detik, maka berapa jam, berapa menit, berapa detik? 1 jam, 1 menit, 1 detik. 1 menit. Kurang lebih tahu ya cara menghitungnya ya. Sudah benar 1 jam, 1 menit, 1 detik. Nah, sekarang kita latihan. Dalam waktu 3 menit ke depan, 3 atau 4 menit ke depan, saya minta kalian buka code blocks masing-masing. Kemudian buat kode untuk mengkonversi detik menjadi jam, menit, dan detik. Silakan. Ini, Pak, dibuka kode bloknya, Pak? Iya. Sudah, Pak. Silahkan dibuat, kemudian nanti mungkin 2-3 menit terakhir ada 1 atau 2 orang yang mau presentasi kodenya.
Ada yang sudah? Ada yang sudah selesai? Lagi nyoba, Pak. Udah, Pak. Ya, sudah. Siapa yang mau presentasi? Arfa. Yang mau presentasi tadi siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Langsung di-share screen aja. Bentar. Nah. Udah kelihatan, Mbak? Sudah? Udah kelihatan ya? Sudah. Pertama, saya kasih yang pasti code dulu ya Pak, iostream, kemudian using namespace std, kemudian in main kita deklarasiin dulu integer detik sama menitnya, kemudian saya keluarin dulu detik sama menitnya, saya di outnya langsung gitu, kemudian masukin in detik, menit sama dengan detik dibagi 60, lalu out terakhirnya menit dengan kira-kira itu Pak. Hanya menit saja. Kemudian jamnya gimana? Tinggalahin aja ya Pak. Oh, ke jam juga ya Pak? Ya kan saya minta tadi ke jam, menit, dan detik ya. Oke, ya sebenarnya idenya sudah hampir tepat. Cuman sekarang saya mau tunjukkan sedikit saja ya sebelum saya akhiri. Dari saya sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Nah, untuk penghitungan dari detik ke jam, ya, ada misalkan kita hitung dulu menit. Nah, di sini kita punya operasi pembagian ya, dan dia disimpan dalam integer jamnya. Maka hasil pembagiannya adalah berapa jam dari 3.600 detik ini. Maaf, dari detik yang dimasukkan.
Kemudian berapa menit? Maka menitnya adalah sisa dari detik ya. Boleh detiknya mau diupdate dulu, misalkan detik sama dengan detik modulo 36000. Mengapa modulo? Karena kita pengen tahu sisa pembagian dari jam itu kan. Maka sisa berapa detik yang akan kita hitung jadi menit. Dari sini kita pengen tahu berapa menit, maka tinggal detik, nilai detik yang baru dibagi dengan 60. Maka kita punya menit, kemudian tinggal update lagi berapa sisa detiknya, itu kita bisa lakukan hal yang sama, atau kita bisa langsung keluarkan seperti ini. Ini contohnya ya, kira-kira seperti ini. Kira-kira program ini bisa jalan tidak? Saya belum tahu. Cara menjalankannya tinggal kita build, kemudian run. Nah, di sini kalau diperhatikan, di sini ada error ketika saya mencoba build ya. Ada error. Errornya di mana? Tinggal dipencet saja di situ. Ada tanda errornya di situ. Apa errornya? Bisa dibaca di bawah. Yang errornya adalah kita sebenarnya harusnya ada tanda titik koma sebelum teacher. Di situ seperti yang ada di situ itu belum ada. Nah, sekarang kalau kita simpan kemudian kita build lagi, kira-kira ada problem lagi tidak? Ada, sama, kurang titik koma. Ya. Ketika kita build, kita membuat program menggunakan C++, itu ya, kita tinggal build, kemudian sisanya errornya di mana. Ada lagi juga warning. Nah, warning itu kalau hanya ada warning, programnya bisa jalan. Tetapi mungkin ada sesuatu hal yang tidak penting di situ. Contohnya kalau ini seperti ini ya, detiknya kita masukkan 3661. Hasilnya seperti apa? Tuh. Begitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Saya sudah lewat 6 menit, mohon maaf. Kalau tidak ada pertemuan hari ini, saya akhiri. Saya sekali lagi mengingatkan kalau hari Rabu ada kuis, dan kuisnya di awal pertemuan. Ya, itu ya. Kuisnya membuat program seperti tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.